Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Fahrul Razi di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan belajar bersama terkait operasi aljabar selanjutnya, yaitu perkalian pada vektor ruang. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan operasi aljabar pada vektor, yaitu penjumlahan dan pengulangan. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan operasi perkalian. Di video sebelumnya juga kita telah mempelajari terkait dengan operasi aljabar perkalian tetapi pada vektor bidang. Namun di video kali ini kita akan belajar terkait dengan vektor ruang. Mungkin itu yang sebagai pembuka. Jangan lupa like, subscribe, share, dan beri komentar di video-video dan di channel ini agar video ini selalu dapat berkembang untuk jauh lebih baik. Jangan lupa di subscribe nanti agar tidak ketinggalan video-video terkait materi-materi yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam operasi perkalian pada vektor ruang. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan perkalian aljabar pada vektor bidang. Nah, bedanya titik vektornya di sana vektor bidang. Di video kali ini kita fokus di vektor ruang. Sama, yang pertama kita adalah perkalian vektor dengan skalar. Seperti perkalian vektor dan skalar di R2 atau di bidang, setiap komponen dikalikan dengan skalar tersebut. Ya kan? Kemarin K kali A1, K kali A2 langsung ya. Nah, sama halnya dengan di vektor bidang. Jadi dimisalkan vektor A itu A1, A2, A3, dan K adalah skalar, yaitu bilangan real. Maka K vektor A itu adalah K dikali dengan vektor A, yaitu K A1, K A2, K A3. Jadi skalarnya langsung dikalikan ke vektornya. Contohnya, misal vektor A adalah 3, negatif 6, 5. Maka tentukanlah 6 kali vektor A. Nah, tinggal dikalikan bebas ya. 6 vektor A jadi 6 kali dengan vektor A. Hasilnya adalah 18 negatif dengan 6, 30. Nah, bagaimana dengan arahnya? Dilihat. Ada negatif tidak? Ternyata tidak. Berarti 6 vektor A itu searah. Tapi kalau misalnya di sini ada negatif, berarti dia berlawanan. Kurang lebih sama dengan vektor di bidang ya. Nah, kemudian ini yang kedua, perkalian skalar antara dua vektor. Nah, sama seperti pada pembahasan di video kemarin, sebelumnya terkait dengan vektor di ruang bidang, berarti perkalian skalar dua vektor di ruang bidang. Jadi sama ya pembahasannya kemarin, seperti kurang lebih sama di video sebelumnya. Pembahasan ini juga berlaku untuk perkalian skalar dua vektor di R3 atau di ruang. Nah, misal vektor diketahui vektor A adalah A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3. Maka perkalian skalar atau perkalian titik atau dot product antara dua vektor A, yaitu vektor A dan vektor B, juga dirumuskannya kurang lebih sama. Nah, ini. Nah, kalau pada vektor bidang di sini kan hanya sampai A2, B2 ya. Tapi karena ini di vektor ruang, maka perkalian A vektor dan dot B vektor itu sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Nah, yang kedua sama halnya yang di vektor sebelumnya di vektor bidang. Vektor A dot vektor B, panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta, di mana theta adalah sudut terkecil. Nah, kalian ini sama. Yang membedakan hanya nomor 1 ini. Nah, contohnya bagaimana? Nah, misal diketahui panjang vektor A adalah 5 dan panjang vektor B adalah 6. Serta sudut antara vektor A, sudut terkecil ya, vektor A dan vektor B adalah membentuk 60 derajat. Maka tentukan perkalian vektor A dot vektor B. Nah, sini kita gunakan yang kedua karena yang di sini ada panjang dari masing-masing vektor dan sudut
sudut antara dua vektor tersebut. Nanti yang kita gunakan adalah yang nomor 2. Berarti A dot vektor A dot B vektor itu sama dengan, nah ini, panjang A vektor dikali dengan panjang B vektor dikali kosinus sudut vektor A dan vektor B. Panjang vektornya adalah 5, panjang vektor B adalah 6 dikali kosinus dari sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, 5 dikali 6 30, kemudian kosinus 60 derajat adalah setengah. Maka hasil perkalian vektor A dan vektor B adalah 15. Ya, itu. Nah, contoh yang kedua. Nah, misal diketahui vektor A adalah 3, 2, negatif 2 dan vektor B 0, 4, 4. Hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Sama seperti video sebelumnya, kita juga mencari sudut antara dua vektor bagaimana. Nah, ini juga sama. Bagaimana cara mencarinya? Itu yang pertama adalah kosinus theta, itu perkalian vektor A vektor dengan B vektor dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Nah, ini. Nah, kalau tadi kan saya sebutnya A1, A1, A2 gitu ya. Nah, ini saya sebutnya X1, X2 sama saja. Hanya simbol saja. XJ saja. Berarti kita mencari perkalian dari A dot B dengan panjangnya. Nah, ada panjang kan seperti ini ya. Ini kan perkaliannya. Berarti tadi 3 dikali 0, kemudian ditambah 2 kali 4, ditambah negatif 2 kali 4. Kemudian panjang vektornya 3, vektor A berarti 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 2 dikuadratkan. Yang B akar dari 0 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini vektor A ya. Ini vektor A, panjang vektor A, cara mencari panjang vektor A, ini panjang vektor B. Hasilnya adalah 0, tadi 3 kali 0, 0 ya. 3 kali 0, 0. Tambah 2 kali 4, 8. Negatif 2 tambah, dikali 4 adalah negatif 8. Maka hasilnya adalah 0 kan. 0 ditambah 8 ditambah negatif 8, 0. Kemudian panjang vektor A-nya adalah 17. Panjang vektor B-nya ini 32. Jadi ini 9 ditambah 4 ditambah 4, 17. 0 ditambah 16 ditambah 16 adalah 32. Nah, di sini terlihat bahwa 0 dibagi akar 17 dikali dengan akar 32. 0 dibagi berapapun, maka hasilnya adalah 0. Jadi, kita mencari nilai kosinus dari 0. Nah, kosinus antara vektor A dan vektor B itu adalah 0. Pertanyaan ini, berapa sudutnya tadi? Kosinus theta sama dengan 0. Nanti yang kita ingat adalah tabelnya dulu. Nah, di sini ada tabel sinus, ada tabel kosinus dengan sudut istimewanya. Nah, kita lihat kosinus 0 ada di mana? Kosinus yang hasilnya 0. Oh, di sini. Nah, kita tinggal tarik ke samping cos, benar kan? Cos, oh iya betul, dan tarik atas. Oh, 90. Berarti kosinus theta sama dengan 0 itu ketika sudutnya adalah 90 derajat. Jadi sudut yang membentuk vektor A dan vektor B itu adalah 90 derajat. Artinya apa 90 derajat? Kedua vektor itu berpotongan saling tegak lurus. Demikian pemaparan hasil dari operasi aljabar perkalian pada vektor ruang. Jadi secara menyeluruh tidak jauh berbeda dengan vektor bidang ya. Hanya saja yang membedakan yaitu perkalian dotnya saja. Yang mana kalau di video sebelumnya terkait vektor bidang, di sana hanya ada dua koordinatnya, hanya x dari suku x dan suku y, tetapi di vektor ruang ini atau di R3 ini ada 3 titik yaitu x, y, dan z. Jadi hanya yang membedakan hanya di situ. Tapi secara garis besar untuk perkalian aljabar vektor sama. Yang pertama yaitu skalar dengan vektor, yang kedua adalah
vektor dua buah vektor gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan beri di kolom komentar terkait beberapa hal. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan terkait materi atau materi-materi yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab atau bahas semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.